Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih mempelajari tema 2, masuk dalam subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang gangguan pernafasan termasuk juga penyebabnya ya. Maka dari itu sebelumnya Ibu ingin membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang terkena penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Mudah-mudahan ketika ada di antara kita yang sakit termasuk ke dalam golongan ini, yaitu golongan orang yang diampuni dosa-dosanya. Tapi ada syaratnya, harus sabar, tidak boleh cengeng, tidak boleh merajuk, apalagi sampai marah-marah. Termasuk juga tetap berikhtiar untuk kesembuhan, misalnya berobat, minum obat, istirahat ya, makan makanan yang bergizi. Itu adalah salah satu bentuk kesabaran kita ketika sedang sakit. Nah, langsung saja ke materinya. Sebelum masuk ke materi, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan membahas tentang gangguan saluran pernafasan. Di antaranya adalah penyakit asma. Penyakit asma ini adalah salah satu gangguan pernafasan. Penyakit ini adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Biasanya alergi dingin, alergi debu atau kotoran gitu. Atau bisa juga disebabkan karena tekanan psikologis atau stres. Nah, ini penyakit asma ini punya gejala-gejala yang bisa kita lihat secara langsung. Misalnya, dia batuk terus, terutama dalam kondisi dingin, biasanya pada malam hari atau subuh misalnya. Kemudian nafasnya sesak, sulit untuk bernafas. Kemudian ketika bernafas berbunyi, biasanya terdengar ketika seseorang tidur. Nah, ketika orang tertidur kemudian nafasnya berbunyi atau disebut juga mengi gitu ya. Nah, ini adalah gejala penyakit asma. Kemudian merasa sesak di dada berat dan dahak sulit dikeluarkan. Nah, kemudian di sini juga ada gejala berat yang biasanya diderita oleh orang yang sakit asmanya sudah parah. Di antaranya dia merasakan serangan batuk yang hebat, kemudian sesak nafas yang hebat sehingga sangat terengah-engah, tersengal-sengal nafasnya, kemudian juga kulitnya sampai kebiruan dan menyebabkan dia kesulitan untuk tertidur, karena kalau tertidur dia sesak, nggak bisa nafas, sehingga dia akan merasa nyaman kalau duduk. Nah, bahkan bisa sampai hilang kesadaran. Nah, ini adalah gejala berat yang menyebabkan seseorang bisa sampai kepada kematian. Makanya Allah memberikan kita saluran pernafasan, kita juga harus menjaganya dengan baik ya, sholih dan sholihah. Itu adalah salah satu gangguan pernafasan. Kemudian penyebabnya apa sih? Selain penyakit, adanya penyakit asma tadi ya, ada penyebab dari gangguan pernafasan. Kalau penyakit asma tadi adalah penyebab dari kesulitan bernafas, nafas menjadi sesak ya, maka ada lagi gangguan yang lain atau faktor yang lain yang menyebabkan nafas itu menjadi terganggu. Di antaranya adalah faktor fisik atau kelainan pada fisik. Biasanya hal ini terjadi karena organ pernafasannya tidak sempurna. Bisa jadi karena adanya belum sempurna proses pembentukannya, atau karena adanya kecelakaan dan lain-lain ya. Kalau yang belum sempurna pembentukannya, ini biasanya terjadi kepada bayi yang lahir secara prematur atau belum cukup usia lahir, sehingga proses pembentukan alat pernafasannya belum sempurna.
Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Biasanya ditandai dengan udara yang kotor. Nah, kalau misalnya antum masih ingat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan adanya asap di mana-mana, ini adalah faktor yang menyebabkan kita mengalami gangguan pernafasan, ya. Sampai banyak orang-orang yang menderita penyakit gangguan pernafasan akibat asap tersebut. Nah, makanya udara bersih sangat dibutuhkan oleh pernafasan kita. Nah, itu adalah gangguan pernafasan termasuk faktor-faktornya. Sekarang, Ibu ingin antum membuat pertanyaan seputar gangguan pernafasan tadi. Pertanyaannya bisa diawali oleh kata apa? Karena kalimat pertanyaan harus diawali oleh kata tanya. Apa ini adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu. Atau antum juga bisa menggunakan kata di mana untuk menanyakan tempat. Selain itu, antum juga bisa menanyakan dengan menggunakan kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Untuk menanyakan waktu, antum bisa menggunakan kata tanya kapan dan berapa untuk menanyakan jumlah. Itu adalah kata tanya yang dapat mengawali kalimat pertanyaan yang akan antum kerjakan. Nanti silahkan dikerjakan di buku antum masing-masing. Selanjutnya adalah ketika antum sudah menentukan kalimat-kalimat yang akan antum tanyakan, silahkan antum tuliskan jawaban pada kalimat tersebut. Ibu hanya meminta satu kalimat pertanyaan untuk satu kata tanya ya. Nah, udah nih, kita sudah selesai membahas tentang gangguan pernafasan, penyebabnya, dan kalimat tanya. Sekarang kita akan membahas tentang tarian daerah. Masih ingat kan antum tentang tarian daerah? Di sini ada tari topeng, ada tari piring, kemudian ada tari rangguk ayak. Atau ada tari-tari yang lain yang pernah Ibu sampaikan kepada antum, di antaranya ada tari saman ya, atau yang lainnya. Nah, tarian-tarian daerah ini membutuhkan yang namanya properti atau alat-alat yang mendukung untuk berlangsungnya tarian. Ketika seseorang penari ingin melakukan tarian ini, dia membutuhkan alat. Di antaranya adalah tari topeng membutuhkan topeng sebagai properti atau alat yang digunakannya untuk menari. Kalau tidak ada topeng, ya namanya bukan tari topeng. Tapi patut diingat ya, Sholih dan Sholihah, topeng sebagai bentuk patung itu bukan berasal dari ajaran Islam, sehingga kita harus menghindari patung ini. Kemudian tari piring. Tari piring juga ada properti yang digunakan. Apa yo? Ya tentu saja piring. Kalau tidak membawa piring, namanya bukan tari piring. Nah, nanti Ibu ingin antum menentukan tarian daerah yang menggunakan properti-properti tertentu ya. Silahkan diisi bukunya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini antum sudah belajar tentang gangguan pernafasan, kemudian penyebab-penyebab dari gangguan pernafasan tersebut, kalimat tanya dan menentukan kalimat pertanyaan dengan kata tanya tertentu, kemudian juga mengenai properti dari tarian daerah. Mudah-mudahan dapat diambil pelajaran dari sini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.